akan menjelaskan materi tentang sistematika dan penyusunan proposal. Sistematika dan penyusunan proposal. A. Sistematika proposal adalah kerangka kepenulisan rencana penelitian atau karya tulis yang meliputi beberapa elemen penting dari judul, isi, hingga daftar pustaka guna menjelaskan tentang apa, mengapa, dan bagaimana riset akan diuji. Berikut ini cara penyusunan proposal. Yang pertama yaitu latar belakang masalah, dimulai dari pengungkapan deskripsi dengan sistematis terhadap permasalahan yang akan dibahas secara makro dalam tingkat global menuju permasalahan bersifat mikro, di mana terjadi pada lokasi yang akan diteliti merupakan teknik yang digunakan dalam hal ini. Yang kedua yaitu batasan masalah, di mana batasan ini diperlukannya batasan-batasan pada sebuah penelitian diperlukan di mana hal ini supaya ruang lingkup masalah tidak meluas atau melebar. Batasan tersebut mulai dari keterbatasan waktu, dana, tenaga, pengumpulan data terhadap analisisnya, dan juga relevansi kualifikasi penelitian terhadap permasalahan yang akan menjadi suatu pembahasan. Yang ketiga yaitu perumusan masalah. Di sini dengan menguraikan pendekatan maupun konsep untuk menjawab permasalahan yang akan diteliti, hipotesis yang akan diuji dengan dugaan sementara yang akan dibuktikan. Pada perumusan masalah bisa dijelaskan definisi, asumsi, serta lingkup di mana menjadi batasan penelitian. Yang keempat, tujuan penelitian. Tujuan merupakan jawaban atau pernyataan atas apa yang menjadi rumusan masalah pada penelitian yang ada. Pernyataan ini ialah hal-hal yang ingin dilaksanakan atau dicapai peneliti terhadap penelitiannya. Sehingga penulisan tujuan dibuat dengan mengacu terhadap masalah atau pertanyaan yang ditulis dengan kalimat pasif. Hal ini dikarenakan tujuan ialah pernyataan kondisi yang ingin dicapai. Yang kelima, manfaat penelitian. Jabarkan manfaat akan hasil dari suatu penelitian secara jelas maupun singkat demi pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni pemecahan masalah atau lainnya. Nah, yang keenam, landasan teori atau kajian pustaka. Nah, pada tahap ini, usahakan pustaka terbaru yang relevan serta terbukti keasliannya, seperti jurnal ilmiah. Jabarkan secara jelas kajian pustaka di mana memunculkan gagasan ataupun mendasari penelitian yang dilaksanakan. 7. Metodologi penelitian. Dengan menguraikan metode apa yang akan digunakan dalam penelitiannya, di mana uraian ini bisa meliputi variabel yang akan dipakai dalam penelitian, rencana penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, model yang digunakan, dan lainnya. 8. Objek penelitian. Pada tahap ini bersifat kondisi atau atributes pada suatu benda, orang maupun keadaan, di mana menjadi pusat atau sasaran dalam penelitian tersebut. Sifat ini dapat seperti sifat kuantitas, kualitas, perilaku, kegiatan, pendapat, dan pandangan. Penilaian seseorang adanya pro dan kontra, simpati, antipati, hasil proses suatu lembaga, dan lainnya. 9. Proses pengumpulan data. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data pada penelitian kuantitatif bisa dilaksanakan dengan beberapa cara, ialah sebagai berikut. A. Wawancara. Teknik pengumpulan data di mana dilakukan secara langsung dengan cara percakapan, di mana yang menimbulkan suatu jawaban atas pertanyaan yang diajukan. B. Diskusi kelompok. Yang C adalah observasi, melihat keadaan langsung pada lapangan, di mana bisa menjadi data tambahan peneliti kuantitatif terhadap pengembangan penelitiannya. Yang D adalah review dokumen, dilakukan terhadap sumber selain manusia. Sebagai contoh, rekaman dan dokumen tertulis. Di samping itu, teknik pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian kuantitatif bisa diklasifikasikan sebagai berikut. A. Survei, B. Eksperimen, C. Interview. Metode analisa. Sesudah data telah dikumpulkan, selanjutnya analisalah data tersebut pada
Penelitian kualitatif dapat dibedakan dalam beberapa jenis analisa data. Ialah yang pertama, descriptive summary, descriptive statistik, yang ketiga yaitu graphical representation. Sedangkan dalam penelitian data kuantitatif bisa dibedakan menjadi beberapa jenis, ialah yang pertama univariate seperti distribusi frekuensi dan pengukuran variasi. Bivariate seperti penggunaan tabulasi, silang scattergram atau penggunaan asosiasi seperti lambda, gamma, beta, dan sejenisnya. Yang ketiga yaitu multivariate seperti penggunaan tabel-tabel presentasi. Selanjutnya yaitu hasil penelitian. Jabarkan kontribusi penelitian terhadap pengembangan ilmu, pengetahuan, teknologi, dan seni pemecahan masalah pembangunan maupun pengembangan kelembagaan yang diharapkan. Daftar pustaka. Pada setiap akhir ini pada penelitian seperti teori yang digunakan umumnya diambil menggunakan buku pedoman yang konsistensi penulisannya bisa dijaga tetap menggambarkan kualifikasi penelitiannya.